Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3A ingin mempresentasikan mengenai saluran pernapasan pada lansia. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya sendiri, Alivia Zahra Marani dengan NPM terakhir 002, dan saya bersama teman-teman saya ada Afifah Miranda Putri 016, Isma Nur Amalia 028, dan Aulia Nurrahma 054. Definisi dari PPOK, menurut WHO, PPOK didefinisikan sebagai suatu penyakit paru yang ditandai dengan adanya hambatan yang persisten dari aliran udara nafas dari paru di saluran pernapasan. PPOK merupakan suatu penyakit yang sering tidak terdiagnosa dengan mengancam jiwa, yang mempengaruhi pernapasan normal dan tidak sepenuhnya reversibel. PPOK dapat didiagnosis secara klinis dan dengan pemeriksaan penunjang. Dari anamnesis, mungkin didapatkan adanya faktor resiko seperti merokok atau paparan iritan, riwayat penyakit emfisema pada keluarga, dan adanya gejala batuk berulang dengan atau adanya dahak, serta sesak dengan tanpa bunyi mengi. PPOK ini PPOK dini umumnya tidak ada kelainan pada pemeriksaan fisik, namun pada derajat yang lebih berat dapat ditandai dengan adanya poor sleep breathing atau biasa dikenal sebagai mulut setengah terkatuk mencucu, bercis atau penggunaan otot bahu bantu otot bantu nafas. Next. Oke, selanjutnya itu ada faktor pemicu dari PPOK sendiri. Yang pertama itu ada usia, terdapat paparan udara, riwayat merokok, dan yang terakhir itu ada riwayat infeksi pada saluran napas bawah berulang. Oke, gambaran umum. Diet energi tinggi protein tinggi atau bisa dikenal sebagai ETPT adalah suatu diet yang memiliki kandungan energi dan protein lebih tinggi dibandingkan kebutuhan normal. Diet ini diberikan untuk mengatasi masalah resiko malnutrisi pada pasien akibat kekurangan energi dan juga protein. Karena kebutuhan yang meningkat sebagai dampak dari peningkatan stres metabolik, penurunan daya tahan tubuh, faktor penyakit, inflamasi, gagal tumbuh pada anak, dan sebagainya. Malnutrisi merupakan suatu kondisi yang dihasilkan dari kekurangan intake atau uptake zat gizi yang mengarah pada perubahan komposisi tubuh atau penurunan massa bebas lemak dan massa sel tubuh sehingga terjadinya suatu kekurangan fungsi fisik dan mental serta gangguan hasil klinis penyakit. Diet ETPT dapat diberikan dalam berbagai bentuk, baik dari oral maupun enteral. Diet ini umumnya diberikan dengan penambahan makanan atau suplemen yang mengandung energi tinggi dan protein tinggi, tanpa adanya peningkatan volume makanan menjadi terlalu besar seperti susu, daging, margarin, makanan enteral, dan sebagainya. Pemberian diet dapat dilakukan bertahap sesuai dengan adanya daya terima dan kapasitas fungsi penyernaan pasien. Pengaturan diet ETPT pada anak dapat dilihat pada buku penentuan diet anak. Berikutnya ada tujuan diet. Yang pertama itu untuk memenuhi kebutuhan energi dan juga protein yang meningkat untuk mencegah dan mengurangi kerusakan jaringan tubuh. Yang kedua, untuk meningkatkan berat badan sehingga mencapai status gizi normal. Selanjutnya, syarat dan prinsip diet. Yang pertama, energi tinggi yaitu 40-45 kal per kilogram BB. Yang kedua, protein tinggi yaitu 2-2,5 gram per kilogram BB. Yang ketiga,
lemak cukup yaitu 10-25% dari kebutuhan energi total. Yang keempat, karbohidrat cukup yaitu sisa dari total energi dalam kurung protein dan lemak. Yang kelima, vitamin dan mineral cukup sesuai kebutuhan gizi atau angka kecukupan gizi yang dianjurkan. Yang keenam, makanan diberikan dalam bentuk mudah dicerna. Yang ketujuh, untuk kondisi tertentu, diet dapat diberikan secara bertahap sesuai kondisi atau status metabolik. Kasus. Seorang pasien laki-laki berusia 73 tahun bernama Tuan J adalah seorang pensiunan negara Indonesia dan seorang yang beragama Muslim. Tuan J merupakan seorang pensiunan PNS dan beliau didiagnosa klinis PPOK atau penyakit paru obstruktif kronis. Sejak 1 minggu SMRS, pasien mengeluh sesak napas yang terus-menerus, semakin lama semakin bertambah sesak. Sesak bertambah bila beraktivitas. Sesak tidak berkurang bila beristirahat. Tidur dengan setengah duduk. Tidak pernah terbangun malam hari karena sesak. Sesak tidak disertai bengkak di kedua kaki. Sesak disertai bunyi mengi. Tidak ada keluarga pasien yang mempunyai penyakit yang sama dengan pasien. Pasien memiliki kebiasaan merokok hingga 1 hari dan berhenti sejak 5 tahun yang lalu. Pasien merasa terjadi penurunan berat badan karena nafsu makan menurun dan sesak. Berat badan sekarang 50 kg. Berat badan pengakuan 3 bulan lalu 55 kg dan tinggi badan 160 cm. Tampak kehilangan lemak subkutan dan otot lengan tanpa odem dan ascites. Hasil pemeriksaan klinis sebagai berikut. Kesadaran komposmetis, tekanan darah 120/90 mmHg, nadi 80 kali per menit, respiratory rate 20 kali per menit, suhu 36,4 derajat Celcius. Pasien memiliki 7 orang anak, sedangkan istri pasien meninggal sejak 10 tahun yang lalu. Pasien tinggal bersama 2 orang anak lainnya yang belum berkeluarga. Akan tetapi, semua anak pasien telah bekerja. Pola makan pasien 3 kali makanan utama dan 2 kali selingan. Makanan pokok yang biasa dikonsumsi adalah nasi, kurang lebih 200 gram tiap kali makan. Lauk hewani yang biasa dikonsumsi ada ikan goreng, 3 kali per hari, 50 gram tiap kali makan. Lauk nabati yang sering dikonsumsi adalah tempe goreng, 3 kali per hari, 2 potong sedang, kurang lebih 50 gram tiap kali makan. Pasien konsumsi sayur, dimasak sayur bening, 50 gram tiap kali makan, 2 kali sehari. Pasien mengkonsumsi buah 1 kali sehari, kurang lebih 25 gram tiap kali makan. Pasien terbiasa minum susu full cream 1-2 kali sehari. Pasien memiliki kebiasaan merokok hingga 1 bungkus per hari dan telah berhenti sejak 5 tahun yang lalu. Pasien terbiasa jalan pagi setiap hari. Nafsu makan pasien menurun bila dibandingkan sebelum masuk rumah sakit. Selain itu, pasien juga sering merasa cepat kenyang. Asupan makan pasien 24 jam terakhir adalah sebagai berikut, yaitu asupan energi sebesar 1107,45 kal, asupan protein sebesar 43,22 gram, asupan lemak sebesar 42,23 gram, dan asupan karbohidrat sebesar 143,2 gram. Ini adalah data biokimianya. Yang dilakukan adalah yang pertama screening menggunakan from MNA atau Mini Nutritional Assessment. Hasil screening menggunakan MNA didapatkan hasil sebesar nilai 7, di mana jika nilai screening di bawah 11 maka diidentifikasi malnutrisi dan membutuhkan pengkajian lebih lanjut. Yang proses kedua adalah proses assessment. Ditemukan asupan makan 117,45, asupan normalnya 1329 kal, persen tingkat konsumsi 83%. Asupan makan protein 43,22 gram, asupan normal protein 83,606 gram, persen tingkat konsumsi 52,04%. Asupan makan lemak 42,23 gram, asupan normal lemak 29,53 gram, persen tingkat konsumsi lemak 143%. Asupan makan karbohidrat 143,2 gram,
asupan normal karbohidrat 182,73 gram, pesan tingkat konsumsi karbohidrat 78,4%. Selanjutnya ada antropometri. Slide sebelumnya. Nah, didapatkan data dari pasien dengan berat badan 52 kg dengan tinggi badan 165 cm, di mana berat badan sebelumnya yaitu 55 kg, yang berarti terjadi perubahan berat badan sebanyak 5,76%. Didapatkan hasil IMT sebesar 19,1 kg per meter kuadrat, yang berarti berdasarkan perhitungan IMT ini, status gizi antropometri pasien itu normal. Next. Selanjutnya ada biokimia, di mana di sini didapatkan leukositnya itu sebesar 15.100 per milimeter kubik, di mana artinya kadar leukosit ini lebih tinggi dari batas normalnya, yaitu 4.400 sampai 11.300, yang berarti menandakan pasien itu memiliki infeksi pada tubuhnya. Lalu yang kedua bisa kita lihat dari natriumnya. Natriumnya itu dicek sebesar 131, di mana kadar natrium yang rendah ini dari batas normal, yaitu 135 sampai 145 ini, berarti kadar air dalam tubuh pasien itu meningkat, sehingga membuat sel-sel tubuh membengkak. Pembengkakan sel ini ditimbulkan karena beragam gangguan kesehatan seperti sakit kepala hingga penurunan kesadaran. Next. Lalu ada fisik klinis. Fisik klinis ini kondisi fisik pasien saat ini dalam kondisi komposmentis, di mana kondisi kesadarannya itu normal. Didapatkan tekanan darahnya itu 120/90, dengan nadinya 80 kali per menit, suhunya 36,4 derajat Celcius, dan respirasi 20 kali per menit, di mana artinya tekanan darah dari pasien ini tinggi, sedangkan hasil yang lainnya itu normal. Lalu ada riwayat makan dan diet dari pasien, di mana didapatkan pola makan hariannya yaitu 3 kali per hari makanan utama, dan 2 kali makanan seringan. Alergi, pantangan, dan diet tertentu itu pasien tidak memiliki, serta nafsu makan pasien itu menurun bila dibandingkan sebelum masuk rumah sakit. Pasien sebelumnya tidak memiliki riwayat edukasi gizi, dan kebiasaan pasien makan dahulunya itu makanan utama 3 kali per hari dengan selingan 2 kali per hari. Makanan pokok yang dikonsumsi seperti nasi sebanyak 200 gram per sekali makan. Lalu lauk hewani seperti ikan goreng dengan 50 gram per sekali makan. Lauk nabati seperti tempe goreng sebanyak 2 potong sedang atau kurang lebih 50 gram per sekali makan. Sayur dimasak bening sebanyak 50 gram per sekali makan. Buah 25 gram per sekali makan. Lalu ada susu full cream sebanyak 3 sendok makan per gelas yang biasa diminum 1-2 kali per hari. Lalu ada pasien itu jarang minum teh dan kopi. Pasien juga sering minum minuman manis seperti sirup sebanyak 2 sendok makan per gelas yang diminum 1-2 kali per hari. Lalu untuk riwayat personal dari pasien, ketika keluhan masuk ke rumah sakit, pasien mengeluh mengalami sesak napas yang terus-menerus, dan semakin lama itu semakin bertambah sesak. Sesaknya itu bertambah bila pasien melakukan aktivitas, dan sesaknya itu tidak berkurang walaupun pasien sedang beristirahat. Tidur dengan setengah duduk, lalu tidak pernah terbangun malam hari karena sesak. Sesaknya itu tidak disertai bengkak di kedua kaki, dan sesak itu disertai dengan bunyi mengi. Sosial ekonomi dari pasiennya itu disebut menengah. Pasien memiliki 7 orang anak, dengan istri yang sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Lalu saat ini pasien tinggal dengan 2 anaknya yang belum berkeluarga. Pasien sekarang kosong dan riwayat penyakit dahulunya itu kosong.
Selanjutnya, lalu ada diagnosis gizi. Ada NI21 di mana asupan oral inadekuat berkaitan dengan kurang pengetahuan yang berhubungan dengan gizi mengenai asupan makanan oral yang cukup ditandai dengan hasil recall asupan energi sebanyak 83%, protein 52,03%, lemak 143,4%, dan karbohidrat sebanyak 78,4%. Lalu diagnosis gizi yang kedua itu didapatkan dari NC2.2, di mana perubahan penilaian laboratorium terkait gizi berkaitan dengan disfungsi paru, ditandai dengan kondisi yang berkaitan dengan penyakit paru, diagnosa medis PPOK, dan nilai leukosit yang tinggi menandakan adanya infeksi pada organ tubuh. Intervensi gizi diagnosis ke-1, di mana tujuan intervensi ini memberikan asupan oral yang kuat. Didapatkan dari ND.1 yang berarti makanan dan cemilan. Tujuannya ini memberikan makanan tinggi energi dan protein untuk mencegah memperbaiki kerusakan jaringan tubuh lebih lanjut dan meningkatkan status gizi penderita mencapai normal. Prinsip dari diet ini untuk tinggi protein untuk menggantikan sel-sel tubuh yang rusak, tinggi energi untuk mencapai atau mencukupi kebutuhan, serta mineral terutama zat besi dan kalsium diberikan lebih tinggi di samping vitamin B kompleks, vitamin C, dan vitamin K untuk membantu penyembuhan paru-paru. Intervensi gizi dengan diagnosis kedua, tujuan intervensinya yaitu memberikan edukasi. Dengan E.1 yaitu meningkatkan pengetahuan dengan topik memberikan konseling secara lengkap mengenai makanan, zat gizi, atau informasi mengenai asupan yang dikonsumsi. Sasarannya yaitu untuk dapat menumbuhkan keyakinan serta sikap yang berkaitan dengan gizi, memberikan informasi yang berkaitan dengan kebutuhan akan rekomendasi makanan dan juga gizi, dan menerapkan cara-cara memilih makanan yang sesuai dengan berdasarkan terapi gizi yang diberikan atau menyediakan makanan yang telah diinstruksikan. Metodenya yaitu pemberian konseling terkait diet yang telah diberikan dan menggunakan food model sebagai media edukasi setiap porsi makan. Next. Selanjutnya itu pemesanan diet dengan jenis ETPT, yaitu diet tinggi protein dan energi. Bentuknya lunak. Pemesanan diet untuk pasien berbentuk lunak ini dikarenakan pasien sudah lanjut usia dengan keadaan fisiologis gigi yang sudah mulai rapuh sehingga disarankan berbentuk lunak. Next. Selanjutnya itu rencana Monef. Dengan indikator yang pertama itu antropometri dengan parameter dan metode atau alat ukur yaitu BB, TB, dan IMT. Waktu pelaksanaannya itu 2-3 kali per seminggu dengan target mendekati normal. Yang kedua ada biokimia dengan parameter leukosit dan natrium. Waktu pelaksanaannya 2-3 kali per seminggu, targetnya mendekati normal. Selanjutnya itu fisik kimia dengan parameter tekanan darah, suhu, nadi, laju pernapasan, dan waktu pelaksanaan setiap hari dengan target mendekati normal. Selanjutnya itu ada asupan makanan dengan parameter pola makan harian, nafsu makan, dan kebiasaan makan pasien. Dengan waktu pelaksana itu setiap hari dan targetnya bertahap. Terakhir dengan indikator pengetahuan, parameter dan metode atau alat ukurnya itu konseling dan wawancara pasien mengenai pengetahuan. Waktu pelaksanaannya pada saat konseling dan H-1 sebelum keluar dari rumah sakit. Dengan target peningkatan pengetahuan pasien mengenai makanan dan zat gizi. Next.
Selanjutnya itu rancangan menu untuk pasien. Untuk makan pagi, kita membuat nasi tim hati ayam dengan bahan nasi, hati ayam, kaldu ayam, kecap, daun bawang, bawang goreng, cabai merah, bawang merah, dan bawang putih. Kita juga menghidupkan dengan buah, yaitu dengan buah melon. Untuk selingannya, kita membuat roti dan jeruk. Bahannya itu roti coklat dan jeruk peras. Jeruk peras. Next. Untuk makan siangnya, kita membuat nasi tim ikan dengan bahan nasi putih, kaldu ayam, ikan bawal, daun bawang, jahe, kecap, kecap asin, wortel, sawi putih, kembang kol, jagung, jamur kuping. Untuk selingannya, yaitu kita membuat singkong Thailand dengan bahan singkong, santan, gula pasir, dan keju. Next. Untuk makan malamnya, kita membuat nasi tim ayam dan sayur dengan bahan nasi putih, daging ayam, bawang merah, bawang putih, jahe, kecap, sayur sop, ayam. Dengan total energinya itu 13.308,0, proteinnya 75,1, lemaknya 30,4, dan karbohidratnya 181,9. Total perhitungannya untuk energinya 1.329, proteinnya 83,06, lemaknya 29,53, dan karbohidratnya 1.802,73. Dan presentase energinya itu 98%, proteinnya 90%, lemaknya 102%, dan karbohidratnya 99%. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.